اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا tolong dipas وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا الآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه وكافي وزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال يديك الكريم العظيم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وأنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا على صحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعد ما قام محمد الذي قيد بالأول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفائر المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواب الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. La tusamminu nafusakum aja ngagemukaken sira kabeh nafusakum pira-pira nafsu ing pira-pira nafsu sira kabeh. Wa inna karena satuhune nufus iku tak kulukum bakal mangan apa nufus kuming sira kabeh. Kaman kaya wong yakhudhu kang ngalap sopaman kang kalban ing asu tu anjing dorian kang
ngabahayakeun apa kalbun wa yurabbihi nuli ngarawat sapa man wa yusamminuhu lan ngagemukaken sapa man hu ing kalban wa yakhlulan nyepi sapa man ma'ahu serta kalbin pala jaroma maka mesti iku maujud yakuluhu maka orang mang iku maujud yakuluhu mangan apa kalbun hu ing man la tutuliku aja ngejulaken sira aja ngelepas sira kabeh ainnatan nubusing kademenane pira-pira nafsu wa tahhidu lan ngalandepaken sira kabeh sakakinaha ing pira-pira ladinge nafsi atau nubus Fainah karena satu nubus ikut tarmi bakal ngabalang apa nubus bikum kalawan sira kabeh bi awdiyatil hilaki ing dalam jurang pira-pira jurang kebinasaan waktu khadi'ukum lan ngabujuk menjerumuskan menipu apa nubus ko ing sira kabeh iktau megatakan sira kabeh mawaddah ing kademenane nubus wala tutliku halan ngalepas sira kabeh ing nubus bisa hawat ya ing dalam sakai kepangane nubus Allahumma inna ala nubusina ya Allah mugi bantu Tuhan mugi nulungan Tuhan ing ingsun sadaya lan nubusina ing ngalahaken ing atase nafsu ingsun sadaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kemarin kita kaji bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip nasihat Syekh Luqmanul Hakim ya bunayya kama tamarradu wa la tadri kaifa tamarrad hakadha tamutu wa la tadri kaifa tamutu kita tiba-tiba sakit kita nggak ngerti kapan akan terjadi sakit sebagaimana juga kematian kita nggak tahu kapan akan mati. Kenapa tiba-tiba bisa sakit? Kenapa tiba-tiba mati? Kita nggak tahu kapan dan di mana. Jadi hidup tidak bisa sombong, sombong ke Allah, sombong ke sesama. Cuman celakanya orang sombong itu suka nggak bisa diingetin. Iya. Ini teguran dari Allah. Anda jatuh, Anda bangkrut, Anda tergelincir. Siapa bilang? Wah, itu biasanya begitu. Jadi salah satu penyakit orang sombong itu, bukan salah satu ya, sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, anti nasihat, anti kritik, anti teguran. Jangankan dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus pun tersinggung, karena selalu merasa benar, tidak merasa salah. Padahal benar salah itu standarnya ada. Kalau kata hukum Allah benar ya benar, kalau kata hukum Allah salah ya salah. Kita disalahin orang, tapi kata Allah benar, bahaya celak, bahaya enggak? Enggak akan.
disalahin suami. Padahal kata Allah perilaku ibu benar. Bahaya nggak? Tuh kan, makanya jangan ngaji sendiri, jangan bikin ngaji grup lagi. Aingnya di dia nempo. Ibu udah bener kata Allah, tapi disalahin suami, celaka apa enggak? Hah? Bahaya apa? No. Wah, ternyambung. Bo, ibu udah benar, tapi kata suami salah. Kata Allah udah benar, kata agama, tapi kata suami salah. Bahaya apa? No. No. Wah, karak nyambung. Ibu salah, kata suami benar, padahal kata Allah salah. Bahaya apa? No. Ya apa? No. Ya, gitu. So, kalau bahaya apa, celaka apa, benar, A semua, jadi nggak ketahuan vokalnya. Jadi hidup itu kalau pengen tenang, rumusnya apa tuh? Syekh Luqmanul Hakim ya, waktu apa? Waktu ke pasar itu kan, bawa keledai kan, itu pegang itu kalau pengen tenang hidup. Masih ingat Pak Markam? Ngomong jawab lah, visitah nyaritakan. Ngesapal. Enak banget kalau hidup pakai prinsip Syekh Luqman. Saya ulangi, takut belum ada yang dengar. Suatu saat Syekh Luqman keluar menuju ke pasar. Ini ilmu paling mahal dalam berkehidupan sosial, berinteraksi sosial, bergaul dengan masyarakat, karena kita ini makhluk sosial. Kalau kata siapa? Aristoteles ya, kita ini homo homini socius atau homo homini lupus, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri di hutan, bikin pakaian sendiri, bikin nasi sendiri, bikin bawang sendiri, cabai sendiri, pokoknya sandang, pangan, papan sendiri aja bikin semua. Nggak bisa. Harus saling membutuhkan dan saling membantu secara syariat. Karena makanya Allah bikin hablum minan nas, aturannya seperti ini. Juga Allah banyak sekali memberikan tuntunan dalam Quran. Di samping hablum minallah, hablum minan nas, juga seperti Nabi, seperti aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah berarti hubungan dengan siapa? Allah, kita sholat. Wa atuz zakah berarti hubungan dengan sesama, tuh interaksi sosial gitu. Banyak banget juga di hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa falyukrim jaro falyakul khairan aw liyasmut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hubungan dengan Allah harus baik, dengan sesama juga baik. Tetapi baik di sini standarnya adalah penilaian Allah. Kalau penilaian makhluk capek. Kayak Syekh Luqman kan, saya ulangi singkat. Nah, kamu yang nuntun, ayah yang naik. Tiba-tiba ada orang komen, "Woi, anak kecil, ayah naik keledai, anak-anak, anak kecil suruh nuntun."
Dasar bapak menzolimi anak, nggak tahu diri. Anak kecil suruh nuntun, enak-enakan bapaknya. Nah, kita salah katanya. Coba gantian, anaknya naik, ayahnya nuntun. Sampai berjalanan ada lagi yang komen. Gimana tuh? Anak gak punya adab, orang tua dikerjain suruh nuntun. Salah deh. Lalu kita salah lagi katanya. Coba tuh kita naik berdua, gitu naik ada lagi yang komen, oi keledai kecil dinaikin berdua. Dasar manusia nggak keledaian, melanggar hak asasi keledai. Nah, kita salah lagi katanya. Tinggal satu teknik yang kita belum gunakan. Apa ya? Aku naik kamu nuntun salah, kamu naik aku nuntun salah kata orang. Kita naik berdua juga salah. Tinggal satu jurusnya, jangan kita naikin, dituntun berdua. Nyampe pasar ada lagi yang komen, mau dijual pak? Enggak, kendaraan. Kenapa nggak dinaikin? Atau jangan dibawa. Kalau mau dituntun mau jauh-jauh dari rumah ke pasar, dasar blon. Nah, gitu. Akhirnya artinya apa? Kalau kita menilai sebuah kebaikan itu lewat mulut orang, standar penilaian makhluk capek. Mimpi di siang bolong kalau orang akan sepakat semua dengan pendapat kita. Mimpi di siang bolong jika kita berprestasi semua akan memuji, nggak akan pernah. Rasulullah aja manusia termulia, terakhlakul karimah, terhebat iman dan ibadahnya, tetap aja ada yang menghina dan memfitnah. Apalagi kita yang hina asli. Ada yang menghina, atum buat nopo-nopo, wajar gitu. Kita ada yang menghina, selama kita dalam kebenaran menurut agama, wis ben bae cuma umat-umat. Mulutmu yang menghina bakal celaka gitu. Dan nggak usah didoain celaka los ya, nggak usah. Ketika orang menghina, dia sedang menanam ranjau untuk kecelakaan dirinya sendiri tanpa kita harus doain. Kita doanya, ya Allah yang menghina selamatkan dunia akhirat, begitu aja. Kecuali kita dihina karena kita salah, hina, melakukan kehinaan. Oh, itu juga alhamdulillah, berarti kita tobat, ditegur Allah gitu loh. Kita dihina padahal kita sudah benar, alhamdulillah, berarti itu orang jadi ujian kesabaran dan ngangkutin dosa. Kita dihina, memang kita hina karena salah, alhamdulillah, makasih, bari kasih hadiah, karena berarti Allah kasih hidayah lewat orang itu. Dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar, menyakitkan, bahkan mempermalukan di depan umum, gitu aja kok repot gitu. Terus Gus Dur tah. Makanya salah satu rukun toriko ya, kalau zikir mah gampang, toriko itu ya, zikir qadiriyah, naqsabandiyah, gampang asal kuat duduk kata guru mah. Kamu kuat duduk dari jam 1 sampai subuh berapa ratus ribu baca la ilaha, gampang, yang penting kuat duduk. Tapi tauhidnya udah ada belum? Ilmu torikohnya sudah ada belum? Udah ngaji hikam belum? Fathur Rabbani belum? Terus tuh. Apa fikih udah lewat, nggak usah diceritain fikih. Udah ngaji bener itu mah. Mau zikir sorekat, wudu gecan nyaho, rukun wudu batal sholat, amburadul. Nah, di antara rukun torikoh itu taqwallah bisirri wal alan. Saya ingat tuh di Hamis Batul Mu'in. Taqwallah bisirri wal alan. Selalu takut ke Allah. Ada orang, nggak ada orang, takut gitu ke Allah. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Masalahnya gitu. Orang lihat, tidak lihat, Allah lihat.
Orang saksikan tidak saksikan, Allah menyaksikan. Ketika saya baik, saya selamat dunia akhirat. Ketika saya nggak baik, saya celaka dunia akhirat. Gitu. Saya bakti ke Allah, saya hormat ke orang tua karena saya takut disiksa Allah. Saya bisa bunuh orang tua saya, tapi saya berhadapan dengan Allah. Orang tua hanya makhluk, mereka udah tua, sama kelingking aja udah roboh. Tapi saya bakti ke orang tua karena diperintah Allah. Saya tidak ngelawan orang tua karena dilarang Allah. Jadi dia baktinya karena Allah, takutnya karena itu. Saya hormat ke guru karena perintah Allah. Saya nggak menyakitin guru karena dilarang Allah. Guru sama-sama manusia, dia juga belum tentu ke surga. Itu. Nah, jadi kalau udah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, waduh mantap. Saya bisa aja bunuh suami saya saat dia ngorok, gampang banget saya potong aja itunya. Kayak dulu di mana tuh? Di mana? Yang motong burung suaminya? Orang mana? Solo ya? Surabaya? Tetangga Paris kalau nggak salah. Yang viral tahun kemarin itu. Hah? Kelamin suaminya dipotong sama istrinya. Malang ya? Betapa malang itu suami. Itu mah dosanya, masya Allah, udah nggak ketulungan lah. Kenapa? Karena nggak takut ke Allah. Saya potong suami saya itunya. Kenapa? Karena nggak takut siksa Allah. Gitu. Saya bisa aja potong suami saya, kepala atas ke kepala bawah saya potong. Cuma saya nanti bakal dipotong, dicincang oleh Allah. Saya takut ke Allah. Saya bisa aja istri saya zolimi, saya KDRT, cuman saya akan disiksa oleh Allah menzolimi. Gitu. Jadi kalau udah, makanya kata Nabi, saya ingat aja tuh, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Sambil jari tangannya menunjuk dada beliau yang mulia. Takwa tuh di sini, takwa tuh di sini, takwa tuh di sini. Takwa tuh secara etimologi artinya takut. Takut ke Allah tuh di sini, bukan di sujud, bukan di ruku. Banyak orang yang rajin ruku, sujud di masjid, istiqomah, tapi duit masjid habis sama dia. Nah ini takwanya berarti baru dipisik, hatinya belum takut ke Allah. Satu tuh ya. Dulu waktu belum takut ke Allah, waduh, uang apa aja sikat. Wajib di kantor pulang tiap hari bawa duit apa aja sikat. Begitu udah bersemai iman, rasa takut menghujam di hati, tauhidnya terasa, ada di tangan, ada di meja, ada di kotak, ada di kantor, nggak berani karena Allah tahu, Allah lihat. Nah ini nih yang kata Gus Dur, ngaji marifat manjing rasa nih, kerasa Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan. Kalau nggak takut ke Allah, mas saya nggak mau sholat lah, malas. Gimana saya takut ke Allah? Gitu. Kalau nggak takut ke Allah, masih ikatlah itu janda ngajak kencan melulu. Cuman saya bakal disiksa oleh Allah kalau nggak respon. Gitu, aduh, itu dahsyat tuh, takut ke Allah tuh. Satu tuh. Yang kedua, di antara rukun thariqah itu, saya pernah ngaji di Gandaria tuh, guru yang ngasih tahu itu waktu ngaji Fathul Mu'in, tapi di hamisnya Fathul Mu'in, bukan di itunya. Madkhul khalqi wa dhammuhum sawa, kalau nggak salah gitu. Pujian dan penghinaan orang sama aja. Dipuji enggak bengkak hidung, nggak naik kumis karena nggak ada kumisnya, dan hidungnya juga pesek. Dihina, hidung nggak tambah pesek, kumis juga lempes. Dipuji nggak bangga, dihina nggak sakit, nggak tersinggung gitu. Ini
udah mantap ini. Makanya Gus Dur selalu apa? Gitu aja kok repot. Guru kajen. Gitu eta bahasa kelas tinggi eta ahli-ahli thariqah kelas tinggi itu. Kalau di halaman pertama kitab ini, naam bala, oh ya nggak apa-apa, oh ya nggak apa. Kamu dituduh ini, ya nggak apa-apa. Kamu dihina si bulan, ya nggak apa-apa. Kamu disalahin, padahal udah bener, ya nggak apa-apa. Gitu. Masya Allah itu. Kenapa kok bisa begini nih? Nah ini nih, gitu. Ini rahasianya nih. Aduh, mana ya? Alaika ya gulam, alaika bi ihtimali waqti syarri lil kalimatil waqti syarri lil kalimati akhwatun idza kallamaka wahidun minhum kalimatan thumma ajabtahu anha ja'at akhwatuha thumma yahduru syarru bainakum. Kalian tuh harus berusaha selalu berlatih sabar. Alaika bil ihtimal. Ini salah satu nafsu mulhamah, melatih selalu dalam kesabaran. Waqat isyar, dan menghentikan keburukan. Kenapa ada perang? Karena nggak pada sabar ya. Kenapa ada berantem? Karena nggak pada sabar. Itu. Kecuali perangnya perintah Allah, kecuali berantemnya perintah Allah. Lil kalimati akhwatun. Idza kallamaka wahidun minhum kalimatan tsumma ajabtahu anna ja'at akhwatuha. Nasihat itu silih berganti datang ke kita lewat siapa itu hakikatnya dari siapa? Allah. Nasihat itu kalau di bahasa Jawa Timur saya waktu ngaji ngarepaken bagus. Jadi setiap orang nasihat artinya dia punya niat supaya kita baik gitu kan, ngarepaken bagus nasihat itu. Saya kalau di bahasa Banten nasihat itu nasihat aja, tapi kalau Jawa Timur ngerepaken bagus. Jadi nasihat itu kan datang silih berganti. Ketika kita respon, datang lagi nasihat berikutnya terus. Tapi kalau kita tolak, boro-boro datang yang berikutnya. Yang tadi aja ditolak, bener gak? Ya. Boro-boro ada yang nasihatin lagi yang berikutnya, yang tadi aja nggak mau nerima, gitu. Logikanya kan begitu. Ahadu afrodin minal khalqi yu'ahhaluna li da'watil khalqi ila babil haqqi azza wa jalla wa hum hujjatun 'alaihim illam yaqbalu minhum hum ni'matun 'alal mu'minin niqmatun 'alal munafiqin a'da'ud dinillahi azza wa jalla. Jarang banget orang yang mau ngedengerin petunjuk Allah. Ini saya Abdul Qadir udah tahu, apalagi sekarang. Dulu aja udah kayak begitu. Jarang banget orang manusia yang ngajak yang patuh terhadap seruan Allah. Berarti yang maksiat lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak. Ini kafir nih, kafir sama Islam. Banyakan kafir apa Islam? Kafir. Penduduk dunia ini dari tahun 2 apa 3 4 tahun yang lalu itu 8 miliar kalau nggak salah. Yang Islamnya hanya 1,5 M apa 2,5 M?
sekitar 2M lah ya yang Islam, berarti banyak anak kafir. Banyak anak kafir. Nah, berarti hanya seperempat Islamnya, seperempat penduduk dunia. Nah, yang Islam ada yang ahlus sunnah, ada yang non ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tuh barang bagus, jadi semuanya ngaku aing lah ahlus sunnah, gua ahlus sunnah, lu bukan gitu. Wahabi yang ngaku pang ahlus sunnah wal jamaah, nah Wahabi. Wow, selain dia ahli bidah. Kita kembali aja, ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah itu yang percaya terhadap 50 aqaid gitu. Mana? Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadis. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Kalau mereka enggak percaya, kaum Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Mu'tazilah enggak percaya Allah punya sifat. Wahabi itu mengenal Allah hanya lewat Asmaul Husna. Asma sifat, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kalau kita enggak. Kita sifat 20. Dalilnya Quran, hadis ini gitu. Makanya mereka mengatakan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah aliran sesat. Kita ini pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Asy'ari yang mencetuskan sifat 20 dan Imam Maturidi. Dari mana diambilnya? Dari ayat-ayat Quran dan hadis gitu. Sifat 20. Makanya kitab-kitab tauhid karya Syekh Nawawi, karya Umul Barohin, Ad-Dasuki, itu semua sifat 20. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dibahas, sifat 20. Sifat 20, mustahilnya 20. Yang asyhadu an la ilaha illallah itu isinya 41. Sifat Allah 20 yang wajib kita, yang pasti Allah miliki dan wajib kita ketahui. Yang mustahil ada pada Allah 20, lawannya udah 40. Yang jaiz 41. Ini udah lewat ngaji di sini mah. Ini mah udah kelas tinggi nih mah. Ini mah ngaji kitab ini mah pasca sarjana. Kalau sifat 20 lagi mah TK. Balik lagi ke TK tuh mah. Nanti rekamannya saya share ya ke grup. Itu yang tauhid zat udah pada nyimak belum? Yang belum? Yang 12 episode 12 jam. Yang belum coba minta ke Pak Markam tuh. Udah selesai itu 12 episode tauhid zat ya. Ini sekarang udah masuk ke episode apa ini YouTube? Oh, Wahdaniyah. Waduh, ini puncaknya tauhid. Puncaknya tauhid baru mulai malam Kamis kemarin. Karena pengajian di studio itu 1 bulan sekali, jadi kesempatan kan simak bolak-balik sampai hafal. Nah, nanti ada lagi bulan depan. Tauhid zat udah selesai, wahdaniyah fil zat udah selesai, wahdaniyah fil af'al nih masuk nih. Udah masuk. Tinggal 3 pertemuan lagi selesai. Tauhid af'al. Jadi S1 ada 3 ya. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Ini harus mengkristal dalam dada nih. Kalau enggak bahaya. Kalau enggak nanti ada musyrik bidzat bisifat bil af'al. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wahdah bidzat bisifat bil af'al harus mengkristal di hati. Supaya apa? Supaya tidak syarik bidzat bisifat bil af'al. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, itu isinya itu. Nah, lalu 41 ditambah isi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 9. Apa tuh? Sidik, amanah, tablik, patona. Lawannya kidzib, khianat, kitman, balada. Lalu sifat adrul basyariyah 1. Jadi 50. Nah, itu 50 akidah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak percaya itu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi ada standarnya Ahlussunnah tuh kayak gimana. Ngaku-ngaku tapi nggak percaya, itu bukan Ahlussunnah gitu. Cuman di OKI, di Organisasi Konferensi Islam Internasional, katanya Wahabi itu masih dihukumi Ahlussunnah, katanya
Tapi faktanya enggak tuh faktanya. Menurut saya. Karena di lapangan beda. Mungkin kalau yang udah tobat kali. Dulu Ibnu Taimiyah awalnya begitu, tapi menjelang wafatnya beliau tobat. mengakui keberadaan tasawuf. Dulu anti tasawuf Ibnu Taimiyah. Nah, para ahli torikoh, ya, para ahli marifat, walaupun dia tidak zikir, tapi udah nggak pernah bangga dipuji, nggak pernah sakit dihina. Kenapa? Karena sebetulnya makhluk itu kan hanya makhluk. Yang menciptakan segala-galanya siapa? Yang memiliki segala-galanya siapa? Yang menciptakan siapa? Yang mengatur siapa? Apakah ada nikmat yang terjadi tanpa izin Allah? Apa ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah? Enggak pernah ada. Ingat enggak? Ini kalau dalam bab ngaji boleh. Ada wayang bisa bergerak nggak tanpa dalang? Nggak bisa. Kenapa orang nonton wayang dia suka hanyut? Nih, sinetron lah, wayang udah ketinggalan zaman. Sinetron, suka ada nggak ibu-ibu nonton sinetron sampai ikut nangis? Ada nggak? Ada. Terus pas senang ikut gembira, ada nggak? Ke bawah hanyut sama kisah di sinetron. Soalnya dia ngikut berperan. Hah? Tapi kalau udah dewasa mah kata suaminya, ketipu loh, itu nangisnya bohong, itu matinya bohongan. Itu dia mah dipukul-pukulin juga dibayar, skenario, sutradara yang nyuruh, lo ngapain ikut sedih? Nah, di sinetron bermusuhan, berantem, beres syuting ngopi bareng, bener? Jadi kalau udah paham begitu, berarti udah dewasa penontonnya. Bakal ikut sedih nggak? Nggak bakal. bohongan gitu. Nah, kalau udah dewasa biasanya udah nggak doyan tuh sama sinetron. Biasanya yang doyan. Saya dulu waktu belum dewasa doyan banget, tersanjung kayak jengkel. Aduh, ingat ibuku sinetron tersanjung bahula. Kayak cewek aja. Waktu di Kobong itu, waduh senang. Gara-gara ibu kok senang saya ikut nonton. Belum dewasa. Akhirnya tersanjung, ganti-ganti episode, nggak mau kehilangan penonton. Akhirnya nyambung terus, nggak mau tamat. Di demo kan sama pemirsanya blow on lagi yang demo. Tuh biarin aja, kalau nggak mau tuh udah nggak usah di setel, blow on TV-nya. Nggak usah ditonton. Penasaran kali. Kayak gini lah kita nonton bola. Kenapa itu bola jadi rame? Orang demi bola berani nyiapin waktu jam 1 sampai jam 3 malam. Indonesia lawan mana kemarin? Arab. Mana yang menang? Arab. Tuh kan Harobi kabeh itu. Apa? Tuh. Saya kenapa nggak suka bola? Karena Allah sudah tahu siapa yang bakal menang. Allah sudah tahu siapa bakal kalah. Allah sudah tahu siapa bakal menang. Dan TV itu, bola itu rame kalau TV-nya di setel. Kalau TV dimatiin kita tidur biasa aja. Gitu. Terus gini, tiba-tiba gol sono, dengan izin Allah. Tiba-tiba gol sono, dengan izin Allah. Biasa aja. Allah yang mentakdirkan gol sana sini. Rame nggak? Enggak tuh. Makanya saya nggak suka bola. Tinggal nanya aja besoknya, siapa yang menang, yang ditakdirkan menang. Oh iya, terserah Allah dah. Beres nggak? Setelah pusing-pusing.
Tuh, karena kita udah dewasa jadi biasa aja gitu. Yang menang atau biidznillah, yang kalah biidznillah. Tuh. Termasuk ada rezeki datang, oh, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Oh, tiba-tiba gagal rezeki. Oh, ma yusma wa sababi musibatin illa biidznillah. Allah dia ya. Terus apa lagi? Tiba-tiba orang muji, weh kamu soleh, rajin banget ngaji. Itu kalau nggak ingat, oh, aing teh tuh. Makanya lo mau kapan mau ikut gue, ya? Sekalipun nggak ngomong mulut, tapi hati. Hati misal lengah, itu suka ada. Walaupun hidung nggak mekar, tapi hidung hati suka rada mekar gitu dikit. Karena kita lupa bahwa kita rajin ke masjid, rajin ke pengajian itu hidayah dan taufik Allah, sehingga tuh merasa berhak atas pujian itu. Tidak alhamdulillah, tidak full, tapi alhamdulillah kebanyakan, alhamdulillah juga sedikit buat saya gitu. Nah, demikian juga ketika kita dihina, difitnah. Kenapa sakit? Karena nggak ingat. Kalau orang sudah terus connect ke Allah mah, nih para guru nih kayak begini, para guru tiba-tiba dihina, difitnah, ditipu, oh kajian gitu aja kok repot, biarin. Kenapa? Karena ketika penghinaan dan fitnah terjadi, itu hatinya sudah langsung connect. Oh, ini Allah menggerakkan dia ngangkutin dosa-dosa saya. Kalau saya balas dengan kebaikan, berarti saya bakal naik derajat di sisi Allah. Dan dosa saya diangkuti sama dia, berarti dia berjasa buat saya, memperlancar saya jalan saya ke surga. Kalau saya sabar, kalau saya balas dengan kebaikan, minimal doa-doa baik, berarti derajat saya makin tinggi di sisi Allah. Tuh gitu. Jadi mata kepala sibuk bersama makhluk, mata hati bersama Khalik. Tubuh bersama makhluk, hati bersama Khalik. Fisik bersama takdir, psikis bersama Muqaddir, gitu. Atau gimana nggak tenang? Para wali Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jatuh sibuk dengan yang menciptakan dan meniadakan segala-galanya, menaikkan, mengangkat, menurunkan, memberi, mengambil, menyehatkan, membikin sakit, dan terus. Cuman bab buruk mah tidak boleh disandarkan kepada Allah, gitu. Itu adabnya sebetulnya. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, keburukan yang menimpamu itu buah dari dosamu, gara-gara kelakuanmu. Jangan gini, aduh saya nggak bisa bayar hutang nih dengan izin Allah. Belum, masih yang malas biar doraket ngomong ke segitu. Ini ada yang ngomong ke saya pengen bayar hutang tapi belum ada izin Allah. Jangan babak boy sih. Nyalahkan Allah, giliran pinjam duitnya mah nggak ngomong-ngomong Allah. Giliran punya uang nggak ngomong Allah. Giliran malas, itu mah namanya, itu mah harus pakai itu nih, halaman berapa ya, ada penangkalnya di sini. Orang yang atasnamakan takdir, izin Allah, kudratullah, iradatullah, tuh, demi melegalkan nafsunya, dosa itu. Saya sebetulnya pengen bayar hutang tapi belum ada izin Allah, berarti dia nyalahin Allah. Itu dosa, itu dosa. Padahal dia malas, padahal dia belum berusaha, padahal dia punya niat jahat, tapi niat jahatnya itu dibalut oleh takdir dari Allah. Ini buat dosa, ini dosa kayak begini, nggak punya adab ke Allah. Kayak gini lah, kayak gini. Itu cewek kok senyum terus ke saya, kayaknya nih izin Allah bakal jadi milik saya dia.
kayaknya ngajak kencan nih. Ini dengan izin Allah anugerah ini. Waduh. itu dia berhujahkan Allah untuk melegakan nafsu, untuk melegalkan larangan Allah. Ini belum kencan udah dosa, gitu loh. Baru dia menyadarkan ke Allah aja udah dosa, belum kencannya belum. Itu janda sebelah banget, gemoy, masih muda lagi, ngajak senyum dulu. Kayaknya malam jadi jatah takdir saya ini. Jadi dia berhujahkan takdir untuk melanggar aturan Allah. Dia belum ketemu tuh janda, udah dosa duluan. Kamu kenapa mabok melulu sih? Mabok, slot, judi, segala macam, judol, pinjol. Saya juga pengen berhenti mabok, judol, pinjol, pengen berhenti, tapi atau gimana? Tuh Allah belum ngasih hidayah, mah susah. Iya kayak gini nih, kayak gini nih modelnya. Saya juga pengen berhenti, tapi kok Allah masih candi hidayah mah tuh hese, sulit. Nah, ini kayak begini nih, dosa, nyalahin Allah. Makanya Al-Maghfurlah Habib Haikal bilang begini, lo kenapa lo belum ngaji? Susah, saya belum dapat hidayah mau ngaji. Goblok sih ya. Hidayah Allah jemput, cari, kejar. Di mana biasanya Allah ngasih hidayah? Di pengajian. Hadir di mana-mana ngaji. Itulah di antaranya sumber-sumber hidayah Allah biasanya turun di pengajian. Gitu beliau. Alasan doang sih ya. Kenapa belum ngaji? Saya belum dapat hidayah, doain. Blow on sih ya. Paksain. Gitu, itu syariat. Sekalipun maksainnya juga hidayah, hakikatnya mah. Makanya ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat. Hati-hati ngomong. Waduh, ada. Jadi kiainya tanggung, Pak Markam. Ngaji tauhidnya tanggung, nggak ngaji adab. Dengan izin Allah. Saya pengen bayar utang, tapi belum ada izin Allah. Aduh, nggak babak bayar. Ngaji ya tuh sapotong udah. Saya aja ngajar tauhid tiap malam belum pernah ngomong kayak begitu. Bahkan kata Nabi, siapa yang ngutang sesuatu tapi di hatinya niatnya lemah, saya mau ngutang inilah, nanti bayarnya gimana nanti. Nah ini nih, udah niat nih, udah ada niat jahat nih, nanti bayar mah gimana nanti lah. Maka itu akan dipersulit oleh Allah. Gitu. Itu Nabi yang bersabda, tapi orang yang ngutang sesuatu, dia bertekad bulat akan usaha keras bayar, maka akan dipermudah oleh Allah. Jadi niat jadi ciri itu, jadi tanda hati-hati. Sehingga secara syariat ada adab-adab berhutang, ya kan? Adab orang yang berhutang itu kalau sudah udah hampir limit waktu atau udah limit waktu udah jatuh tempo, tiba-tiba meleset, datang minta maaf, keluar dari dugaan, ternyata meleset arisan saya misal gitu. Keluar dari dugaan, ternyata gagal pembayaran motor saya, jadi saya mundur bayar utang, datang. Nah kebanyakan begitu nggak? Boro-boro datang, nomor telepon kayak gonta-ganti, takut ditagih. Nah ini yang merusak hubungan antar sesama, nggak punya adab Rasulullah yang digariskan Rasulullah gitu. Bahkan adab ngutang itu, pertama jatuh tempo harus jadi fokus perhatian. Bahkan yang paling bagus sebelum jatuh tempo gitu loh. Yang kedua, kalau tergelincir luar dari dugaan meleset, datang, minimal telepon. Dan yang juga bayar utang itu bagusnya khiyarukum ahsanukum qadaan. Ini syariat nih, ilmu syariat nih, aturan Allah.
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus saat bayar utang. Maksudnya apa? Ngutang 1 juta, bayar 5 juta. Gitu. Kira-kira berebut nggak ngutangin? Pak, saya ini mau bayar utang loh. Katanya sebulan, kok baru 2 minggu udah dibayar? Alhamdulillah nih udah dapat rezekinya. Terima kasih Pak nih. Nah, kok gede amat? Kamu kan pinjamnya 5 juta, kok bayar 7 juta? Tanda syukur Pak. Saya nggak minta loh. Nggak usah dipegang aja gitu. nggak usah ngerepotin. Iya Pak, Bapak nggak berharap apalagi minta, tapi saya diperintah oleh Rasul untuk melebihkan sebagai tanda syukur. Kira-kira ngomong apa tuh? Pokoknya kau kalau pinjam lagi jangan sama siapa-siapa ya. Awas ke saya aja ya. Gitu. Itu artinya apa? Artinya betul kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau ahli syukur pasti ditambah. Nah, kenapa kita sekarang kadang-kadang pinjam uang ke siapapun susah? Kenapa? Belum tentu orang yang kita pinjam itu pelit, belum tentu. Karena fakta banyak banget yang pinjam utangnya sopan, 1001 kata rayuan, tapi begitu giliran bayar 1001 kata alasan tidak bisa bayar. Nah, ini zaman udah zaman fitnah gitu. Itu syariat namanya, aturan Allah. Amalkan syariat, nanti hakikat akan memberkahi gitu. Jadi yang melanggar syariat aslinya berarti bakal celaka gitu. Nggak usah didoain celaka, pasti celaka. Jadi ahadu afrodi minal khaliq wa ahluna lidawatil khalqi ila babil haqqi azza wa jalla. Betapa jarang manusia yang ngajak kepada Allah, jarang banget. Yang menjadi ahli Allah, yang ngajak ke pintu Allah, jarang banget. Wahum hujjatun alaihim, ketika mereka enggak mau diajak dekat Allah, enggak mau diajak taubat, enggak mau diajak cari ridho Allah, nggak mau diajak patuh ke Allah, nggak mau. Wahum hujjatun alaihim, kelak mereka akan nuntut. Ya Allah, mereka sudah saya ajak ya Allah, mereka sudah saya sering suruh ngaji, mereka sudah saya sering sampaikan ilmu ini, tapi mereka menentang. Ya Allah, terserah engkau. Nanti akan begitu. Nanti akan begitu. Terserah engkau lah sekarang mah mau diapain kayak gitu. Padahal nikmatun alal mu'minin, nikmatun alal munafikin. Keberadaan mereka para ahli Allah, ad-da'i ilallah, itu adalah sebuah nikmat dari Allah buat orang-orang beriman. Kita dikasih guru-guru yang ahli ma'rifat, oh itu anugerah Allah, anugerah Allah. Tetapi siksaan bagi orang-orang munafik. Orang munafik nggak suka kayak begitu gitu, nggak suka. Sampai guru aja ada yang nyantet karena nggak suka. Guru yang nipu bukan 1 2 nggak suka, karena nggak suka. Ada yang memfitnah, waduh sering, karena nggak suka. Itu mental munafik. Tapi orang-orang mukmin yang dibimbing Allah senang banget. Makanya kata guru dulu, guru kan sering banget gonta-ganti yang bantu-bantu di dapur, sering banget. Sampai padahal digajinya di atas standar itu yang bantu-bantu itu, tapi jarang yang betah, jarang banget. Sampai suatu saat saya nanya, ini kenapa nih yang suka bantu di dapur nih asisten-asisten jarang yang betah, padahal gajinya di atas standar. Oh, orang yang di sini kalau tujuannya nyari dunia gak akan betah. Tapi kalau tujuannya ingin sama-sama diajak ke Allah, insya Allah baru betah. Oh gitu.
Abu Yadimyati juga begitu katanya di Cidahu, sering gonta-ganti khodimah. Tapi yang tujuannya dunia mah jarang yang betah. Tapi kalau tujuannya ingin sama-sama diajak ke Allah, insya Allah betah. Oh iya ya. Untung saya nggak mau digaji waktu di sana. tiap saya ngasih nggak diambil, dilarang. Teraja kalau kamu udah kaya katanya gitu. Alhamdulillah. Orang munafik, musuh-musuh Allah, wow, itu siksaan adanya para kekasih Allah itu. Allahumma tayyibna bit tauhid, ya Allah. Ini Syekh Abdul Qadir itu khas banget tiap setengah nasihat doa. Allahumma tayyibna bit tauhid, ya Allah, indahkan kami dengan ilmu tauhid, bahagiakan kami dengan tauhid. Bertauhid itu berarti mengesahkan Allah dalam segala perbuatan kita. Berarti ahli ikhlas, ahli syukur, ahli sabar, ahli ridho, ahli ngabdi ke Allah dalam segala aspek. Allahumma tayyibna bit tauhid, amin. Wa bakhirna bil fana'i lil khalqi wa ma siwaka fil jumlah, ya Allah. Bakhirna, jauhkanlah kami, jangan sampai tenggelam ke dalam dunia, lautan dunia, dan jangan sampai tenggelam terhadap sesuatu yang selain Engkau. Jangan ketipu oleh makhluk dan selain Allah. Kalau lagi ngaji mah enak nih ya, sadar, adem, kayak beres ngaji poho dewa ya, kaja istighfar deui. Berarti makin sering ngaji akan makin sering ingat gitu rumusnya. Makin jarang ngaji makin jarang ingat, makin jarang ngaji jarang ingatnya gitu. Makin gak ngaji makin gak ingat gitu, logikanya begitu. Lumayan ingatnya waktu ngaji doang juga gitu. Memang nggak mudah ditirakati diriadoi. Ya muwahhidin ya musyrikin, la yasbi di ahadi minal khalqi syai'un likul ajazatun al-ajazatul muluk wal mamalik was salatin wal agniya wal buqara kulluhum usara'u qadarillah. Ya zanain ini yang tadi nih, qulubuhum biyadihi yuqallibuha kayfa yasha. Masya Allah. Ini nih yang tadi, sibuklah dengan dalang, jangan sibuk dengan wayang. Sibuklah dengan sutradara, jangan sibuk dengan pemain. Sibuklah dengan skenario, jangan sibuk dengan pemeran. Gitu. Paham ya, Pak Markam? Coba tuh jelasin. Hanya itu udah ngejelasin gitu, udah menjelaskan segitu juga. Pak Toto coba jelaskan tuh. Itu sebelah kiri kayak masih asing itu murid baru itu. Aduh, ini kalau udah ngaji ini tenang nih ngaji ini, masya Allah. Kenapa beres ngaji pusing dewa ya? Kajen, istighfar dari itu. Saya tuh tadi sebenarnya ya, kalau mau ngaji ini siangnya suka dikasih ekstra, iya, suka dikasih ekstra gitu. Tiba-tiba ngaji, oh ini jawaban tadi siang gitu, sering kejadian begitu. Oh ini jawabannya. Kadang-kadang kan bacanya paling habis maghrib baru baca. Ya muwahhidin, ya musyrikin, enggak ada satupun yang ada di tangan makhluk kecuali semua raja. Hei orang-orang yang bertauhid, hei orang-orang yang musyrik. Ini musyriknya bukan musyrik pegang keris, nyembah pohon besar, bukan. Ini mah musik-musik yang halus, yang berharap ke makhluk, yang takut ke makhluk, yang dipuji bangga, dihina sakit. Ini udah musik-musik semua ini kayak gini-gini. Dapat untung seneng,
rugi jengkel. Nah, ini orang musyrikin semua ini kayak begini. Ketipu ku makhluk itu. Ya muwahhidin, ya musyrikin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang musyrik, laisa biadi ahadin minal khalqi syai'un. Tidak ada satupun yang ada di tangan makhluk sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di tangan makhluk. Makhluk tuh nggak punya apa-apa gitu loh. Tidak ada sesuatu pun yang ada di tangan makhluk. Kullu likullin ajazatul muluk wal mamalik was salatin wal agniya wal bukor kulluhum usaru qadarillah. aduh mantap jasa emang. Seluruh raja, seluruh penguasa, presiden, perdana menteri, raja di raja, pokoknya mah yang orang kaya, orang miskin, semua itu tawanan takdir Allah. Ini bahasa sarkasme ini kalau dalam bahasa Indonesia. Masih ingat tak Pak Markam sarkasme? Oh, ini bahasa telanjang, ini bahasa hakikat. Ini kalau nggak hati-hati bahaya nih ngaji begini nih. Pokoknya mah musyrikin, muwahhidin, yang ada di tangan makhluk nggak ada sama sekali. Semua penguasa, raja, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, pimpinan, bawahan, itu sebetulnya semua tawanan takdir Allah. Jadi jalan takdir. Pak Markam paham, udah 100 tahun ngaji, udah 100 tahun. Pokoknya yang ngaji di saya kurang paham, nanya ke Pak Markam lah, udah saya ACC. Makanya Pak Markam dicabut matanya satu, nggak sakit. Itu mata palsu itu, harus tahu Anda. Itu beliau cerita sama saya, maaf ya Pak Markam saya ceritain. Itu apa? Beliau cerita bukan karena ria, insya Allah enggak, tapi sedang tahadus bin nikmah. Itu waktu diambil bola matanya, kata beliau cerita sama saya, itu kata dokter harusnya menjerit-jerit sakitnya luar biasa, tapi kenapa nggak ada sakit oleh Allah? Terasa ini dari Allah, terasa ini milik Allah, terasa diambil lagi oleh Allah. Dokter heran, kok nggak ngejerit-jerit, kok nggak? Oh, itu yang ngasih sakit hakikatnya siapa? Yang ngasih rasa siapa? Nabi Ibrahim aja di dalam apinya aman, apalagi cuma dicungkil mata. Harusnya mah ngejerit-jerit, harusnya mah kata dokter, aneh tuh dokter cabut bola mata. Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa itu. Alhamdulillah. Tapi Pak Markam jangan bangga dulu. Di sini juga ada santri. Mana si Jin nih? Jadi mana Jin nih? Tidur. Hei Jin nih. Waduh, ya udah nggak apa-apa lah, dia belum ada dosanya. Nah, kelas 3 SD dia. Dari Sulawesi. Katanya ibunya kafir, bapaknya kafir. Tapi ada info katanya ibunya mu'alaf terus meninggal. Juga ada info lagi bapaknya mu'alaf terus nikah lagi, itu sudah berapa tahun lost kontak. Dibawa sama neneknya ke Solo. Di Solo mau dibaptis sama gereja. Itu namanya nama Sulawesinya panjang, saya nggak tahu. Pengen diganti nama, diganti di sini Zinnya Ilman Nafian. Ya Allah, tambah ilmuku yang bermanfaat. Istilah memang Allah yang menjaganya semuanya.
mau dibaptis di Solo, terus dibawa sama neneknya ke sini, ke Cibadak. Nah, ketemulah sama seseorang, lalu dibawa ke sini. Kenapa dibawa ke sini? Dari dulu pengennya pesantren aja katanya gitu. Minus santren aja. Siapa yang ngasih hidayah ini? Aneh gitu. Padahal tidak sedikit anak kecil disuruh mondok sama orang tuanya nggak mau ya. Nah, ini anak beda ini. Jadi Pak Markam jangan bangga dulu. Anak kecil juga ada yang kayak Pak Markam, tenang. Aduh. Ceritanya dia ini hiperaktif secara psikologi, hiperaktif nih anak. Pak Samsudin itu yang di belakang Samsudin orangnya hati-hati, awas nonjok dia. Itu sulap-sulapan ceritanya sama anaknya nih, sama Akmal, sama Reji itu sulap-sulapan, sama Nopal. Anak yang lain sulap-sulapan kan di sini baca salat pakai batu-batu kecil yang merah, putih segala macam, batu berwarna. Kalau anak lain mah pura-pura aja tuh, masukin sini keluar sini katanya, masukin sini keluar sini. Dia mah beneran dimasukin ke telinga batu. Nah, dapat 2 hari cerita anak-anak yang gede. Itu sejin nih kemasukan batu telinganya. Batu apa? Batu yang suka dibaca sholawat. Nah, kenapa nggak bilang dari kemarin? Terus anaknya gimana? Nggak ngapa-ngapa aja. Panggil sekdes. Antar sana. Coba penguruskan Pak Sekdes. Nah, Pak Sekdes makan punya akses, punya cara. Ini mah nggak ada orang tua, nggak ada kartu keluarga. Yaudah, kartu keluarga anak saya katanya gitu. Ada aja jalan dari Allah. Bawa ke rumah sakit, benar harus operasi. Bahaya itu batu. Operasi. Itu dioperasi harus karantina dulu kan, opname dulu 2 hari apa ya. Itu Ramadan kemarin. Itu dioperasi, mau dioperasi nggak mau batal puasanya, mau puasa aja. Tak makhluk nakir ngorong. Mau puasa aja. Terus udah gitu tidur aja, ngompol lagi. Begitu pas detik-detik operasi harus dengan cara medis itu harusnya ngejerit-jerit, sama sekali enggak, dan enggak mau batal puasanya, biasa aja. Jadi Pak Markam jangan sok, anak kecil juga biasa aja tuh nggak sakit. Tadi diangkat sekarang dijatuhin. Ini sekarang apa itu damul khalqi wa hamduhum sawa itu. Dipuji dihina sama aja Pak Markam. Nah, itu satu tuh ya. Yang kedua nih, jinni lagi. Di situ kan ada dispenser buat minum santri. Namanya santri kan minum gelas di mana, air di mana. Ntar minum nih, bawa ke atas. Ntar gelasnya di atas bisa seminggu. Ntar pas minum baru nyari. Sendok udah berapa juta kali hilang. Masya Allah. Nah, ibu-ibu baik salah stres. Nah, gitu. Dia minum tuh. Itu kan ada air panas sama air dinginnya. Dia nggak ada gelas, nggak mau nyari, sok jasa begini minumnya. Nih, jadi apa itu? Keran yang hijau dia pegang masuk ke mulut, keran yang air panas kena jidat dia, atau ininya luka bakar jidatnya. Aduh, ya udah pulang dulu sana, kan ada bapak angkatnya di sana. Nah, pulang dulu berapa hari, sembuh lagi. Udah gitu beres tuh, sembuh, mondok lagi sini. Nah, beres. Apa itu bercanda sama itu tah Padel, mana Padel Lampung. Mana Padel bercanda sama Padel orangnya lemot, sabar, tapi biasanya orang sabar kalau udah marah saktinya keluar. Waduh, ada dipan lantai 2 jinni apa itu jungkir balik, waduh, patah tangannya, patah di ini berapa bulan digini terus, apa namanya, digip, digip 2 bulan kalau nggak salah gini terus. Jadi istirahat lagi ngajinya tuh 2 bulan.
sembuh dia mah nggak peduli entah sembuh asli apa baru tahap penyembuhan, dia nggak betah, dia mau orangnya hiperaktif. Kalau yang gede misal gotong royong ngangkutin pasir atau apa, saya pesen anak kecil nggak boleh gotong royong yang melebihi batas usianya, zolim nanti kita dosa. Saya selalu ada aturan. Nah, nggak boleh kita ngebully, nggak boleh kita ngezolim, ada aturan Allah. Anak kecil boleh gotong-gotong tapi yang kecil aja. Paling anak sama ngerjain sih ya, tak saya bulu al gedro gitu. Anak kecil kasih yang gede, waduh dorakas ya. Nah, itu dia nggak peduli. Ini itu tangan kamu baru tahap penyembuhan. Jangan pegang palu yang berat, jangan, nggak boleh. Iya, kayak gitu deh. Nah, udah gitu sedang mau ngancurin itu tuh puing-puing supaya kecil, dipalu sama temannya. Ini yang berdarah tapi nggak keluar darahnya, Manjak Sunda mengepu, ngemuk, jadi darahnya di dalam. Aduh, itu sakitnya bukan main, tapi nggak nangis, cuman keluar air mata. Udah aja, aneh tuh, nggak nangis. Nah, terakhir nih, lebih tragis lagi. Terakhir ada mobil orang belakang, anak-anak kecil santai-santai tuh sama dia lagi main di situ di jalan tuh, jalan ini nih. Nah, orang mah diklakson lari semua, dia enggak, dia cuman minggir di pagar begini nih, jadi mobil di hadapan dia lewatnya, kaki dia kelindes. kaki kelindes, aneh, nggak nangis tapi pincang. Anak-anak pada ngerumung semua. Kenapa itu, ada apa? Jadi kelindas mobil, roda mobil katanya kakinya. Terus mobilnya mana? Mobilnya nggak berhenti katanya. Terus dikata si Akmal, biarin mah, dia mah kayak begitu orangnya. Si Akmal kok situ deh. Kata siapa mal? Kata Reji. Jadi nggak ada yang ngebela Reji itu, nggak ada, si Jidi itu nggak ada yang ngebela, biarin dia pakai begitu anaknya. Atau si sopir mobil atau ya biarin aja atau enak. Begitu saya cek, oh ini bahaya, ini mulai bengkak. Akhirnya bener pincang. Bawa ke tukang pijit, ahli pijit Mang Tatang. Bapak angkatnya terus sopirnya dipanggil, alhamdulillah mau bertanggung jawab. Nah, itu 2 bulan dari lah istirahat. Digip lagi. Masya Allah, ujiannya berat nih anak. Mungkin mau dijadikan orang besar oleh Allah. Soalnya ada cirinya itu pengen pesantren dulu dari kecil, pengen pesantren. Dan bapak ibunya kan nggak tahu. Cuman di sisi lain ujian ya bagi yang di sini semua. Subhanallah. Kalau nggak disuruh tidur siang nggak bakal tidur. Satu sisi anugerah, sisi lainnya guru sabar, bersyukur. Kalau sampai jadi ulama bersyukur banget. Nah, kita mah hanya jadi jalan hidayah. Ya, jadi maksudnya begini Pak Markam, jangan bangga dulu nggak sakit, karena jadi pun nggak pernah merasakan sakit. Sama-sama milik Allah. Cuman kalau ini udah punya ikhtiar, udah belum, ini udah balik, udah banyak dosa, itu belum ada dosanya. Nah, ini semua tawanan takdir Allah semua. Hum usara Allah tadi. Kulluhum usara uqadarillah azza wa jalla. Semua itu mau raja diraja, mau penguasa, mau presiden, mau pemimpin, mau orang kaya, orang miskin, orang sakti, orang lemah, itu semua tawanan kudrat Allah. Kalau udah kembali ke hakikat artinya apa? Nggak akan ada wayang kalau nggak ada dalang. Makanya berbahagialah orang yang selalu sibuk bersama dalang, tidak sibuk bersama wayang. Betapa berbahagianya orang yang selalu sibuk bersama skenario dan sutradara, tidak sibuk bersama para pemainnya gitu. Sehingga udah kalau waktu guru ngejelasin kayak gini nih udah adem banget. Nah, sehingga jawabnya selalu nah.
Jadi kalau Allah mau nggak ada yang sulit. Nabi Ibrahim aja nggak panas di dalam api, bahkan nyaman gitu. Siti Asia dijatuhin bongkahan batu nggak ngepek tuh, karena ruhnya dicabut duluan. Jadi kalau misalkan ada wali dimasukin neraka, atuh ridho bae wali mah. Jangan neraka ge moal dipanaskeun ieu kasupan wali moal bisa panas gitu. Gitu kayak Bahlul ya, kayak Bahlul. Masya Allah. Makanya la tusamminu nufusakum fa innaha ta'kulukum laisa kamitslihi syai'un qulubuhum biyadihi yuqallibuha kaifa yasha. Hati mereka semua, hati presiden, hati rakyat jelata, hati orang kaya, hati orang miskin, hati yang gagah, hati yang lemot, itu semua dibolak-balikin oleh Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Jadi kalau kita, makanya Gusmik, sibuklah mata kepalamu dengan syariat dan mata hatimu dengan hakikat. Tubuhmu bergaul dengan makhluk tapi hatimu bersama Khalik, itu katanya. Tubuh bersama tauhid, hati bersama syariat gitu. Syariat itu apa? Aturan Allah, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, perhatikan, ada rambu-rambu gitu. Jadi jangan mentang-mentang berhakikat menghilangkan syariat, nanti kayak Siti Jenar dibunuh, atau kayak Al-Halaj dibunuh, atau kayak Hajah Mansuri dibunuh gitu, karena keluar dari aturan syariat. Cuman kalau Siti Jenar yang ngebunuh dan yang dibunuh sama-sama ahli surga gitu, karena sama-sama yang ngebunuhnya ahli syariat hakikat, yang dibunuhnya juga ahli hakikat. Kenapa dibunuh? Bahaya itu. Hakikat itu tidak boleh dipublikasikan. Makanya maaf, Buya Rozi itu ya, Buya Rozi itu dakwahnya banyak yang ya ada yang beberapa ulama yang protes. Kenapa? Karena kan di YouTube itu dikonsumsi oleh semua lapisan manusia, dan banyak ilmu hakikat yang harusnya penyimaknya terbatas gitu. Banyak ulama yang protes, jangan terlalu vulgar karena itu di YouTube. Kalau saya mah nggak ada yang like, nggak ada yang nonton, tenang aja. Yang penting mah dilaikin Allah aja lah. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, biasa aja lah. Ada yang protes, ada yang nggak setuju karena terlalu vulgar. Sebab ilmu hakikat tidak untuk konsumsi publik. Ada efek-efek samping nanti. Rasulullah ngasih ilmu ke Abu Hurairah 2 karung ilmu. Ilmu itu diumpamakan sebagai benda konkret. Nih Abu Hurairah, ilmu 2 karung. Awas, yang 1 karung jangan disebarkan khusus untuk kamu, yang 1 karung sebarkan semua. Berarti ilmu syariat, ilmu hakikat jangan. Sehingga saya pernah ditanya waktu awal-awal pengajian di luar, ada lulusan Gontor nanya tentang di mana posisi ikhtiar manusia ketika menjelaskan wahdaniyah fil amal. Baik Pak, nanti saya jawab minggu depan. Saya sebetulnya bisa jawab, cuman takut belum waktunya dijawab. Begitu saya soal dulu ke guru, ada yang nanya gini, jawab apa jangan. Itu guru jawab begini, yajibu lil alim kitmanu ba'di ilmi. Bagi seorang alim wajib ngumpetin sebagian ilmunya, jangan dijawab gitu. Terus ada lagi di mana itu, masih semua itu lingkungan Citra, yang nanya itu kenapa katanya Siti Jenar dibunuh sama Sunan Kalijaga. Oh itu Pak pertanyaan mahasiswa kita, nanti ini masih SD kita ngajinya, terus aja ngaji nanti ketemu jawabannya.
Udah gitu minggu berikutnya terus nggak pernah ada ngaji lagi itu orangnya yang nanya. Saya tanya panitia, kenapa itu yang nanya itu sesi tijar nggak ngaji lagi, nggak pernah, kenapa? Ngambek katanya, nggak dijawab pertanyaannya. Oh iya, ngambeknya juga digerakin Allah, biarin aja. Emang gue ejip ya, jipi. Terserah Allah. Makanya wajib husnuzon ke guru di situ. Wajib husnuzon, ngaji itu wajib berbaik sangka ke guru. Kalau nggak bahaya. Masa sih kita ngajar di TK, lalu anak TK nemu bacaan, Pak, ini saya nemu bacaan rumus oksigen karbon dioksida fisika kimia, maksudnya apa nih Pak? Kira-kira kalau gurunya nggak jawab, kira-kira kalau dijawab dijelasin gurunya blow on apa jenius? Hah? Belum, guluna buang waktu, mau ngerti. Itu ada apa itu namanya, ada kelas-kelasnya. Ngaji tauhid dulu sampai matang, sampai selesai, lalu ngaji tasawuf dulu, nggak usah dijawab, nggak usah nanya, nanti akan terjawab sendiri yang gitu-gitu. Ya, termasuk itu yang lulusan Gontor itu siapa namanya, dokter Anda siapa namanya. Saya waktu ngejelasin la muharrik wa la musakinillah, mukhtarun zahirun majburun batinan, itu pamerkam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu guru pesan begitu, belum waktunya, jangan dijawab, katanya gitu. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin ke Allah akan makin bersyariat. Orang yang yakin ke Allah akan makin, ciri yakin ke Allah itu makin patuh dan pasrah hanya ke Allah. Makin patuh. Ciri orang yang yakin ke Allah, cirinya ada dua: patuh banget terhadap aturan Allah. Nah, itu ciri-ciri itu. Yang kedua, pasrah hanya ke Allah, hatinya tawakal. Jadi takwa dan tawakal gitu. Kalau orang ngaku yakin ke Allah tapi nggak patuh ke Allah, ngelawan terus, bohong. Suruh sholat nggak mau, tuh, suruh zakat nggak mau, suruh jangan mabok malah ngelakonin. Nah, ini bohong, dia ngaku yakin. Jadi awas ya, ciri orang yang ngaku yakin ke Allah dua hal, berbuah dua. Satu, patuh dan pasrah hanya ke Allah, bergantung bersandar hanya ke Allah. Itu aja cirinya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, itu kita nggak terasa ini waktu udah mau haul guru lagi ya. Jadi tanggal 7 Desember haul guru lagi. Udah biasa tiap tahun kita dikasih ada pahala berupa minyak wangi. Kita niatkan takjil terhadap haul guru, dan mudah-mudahan Allah tolong kita di akhirat lewat guru-guru kita, karena guru ini bukan kiai biasa, guru ini waliullah. Jadi kita harus ada alaqah batin, rasa cinta. Silakan di ini dibagi, ada yang mau ngambil 1, 2 selosin boleh, ada yang mau ngambil semua juga boleh. Ibu udah belum? Karena ini sifatnya infak. Kalau dulu beberapa tahun lalu, karena ini sifatnya infak, jadi tidak ada infak maksimal, ada minimal. Itunya udah di off aja, kameranya udah di off. Karena ini sifatnya